Sebelum Ibu Pipi memberikan presentasinya, alangkah baiknya kalau kita lebih dulu mengetahui sosok dari seorang Ibu Pipi yang akan memberikan kita knowledge tentang sistem pembayaran. Ibu Pipi ini adalah seorang PhD dari Universitas Marseille dari Prancis. Topik yang major yang diambil oleh Ibu Pipi ini adalah sistem informasi. Lalu juga S2-nya dari Ibu Pipi ini adalah juga dari universitas yang sama tentang sistem informasi juga. Lalu S1 diambil di Unpad. Ada dua major yang diambil oleh Ibu Pipi, yaitu akuntansi dan juga hukum perdata. Lalu Ibu Pipi mulai bergabung di Bank Indonesia itu mulai tahun 94 dan lebih dari 12 tahun telah bergelut di sistem pembayaran Bank Indonesia, di mana Ibu Pipi ini merupakan expert dari adanya sistem pembayaran yang saat ini sudah menjadi suatu policy yang penting dari Bank Indonesia, di mana waktu kemarin juga Pak Darmin mengatakan bahwa level atau dari sistem pembayaran ini kebijakannya itu sudah sama dengan kebijakan dari moneter kita. Jadi banyak sekali sistem-sistem pembayaran yang telah dibidani atau ikut dikreasikan dari hasil pemikiran seorang dokter kita, Ibu Pipi, dari RTGS, lalu juga pengembangan sistem e-payment, sekuritisasi dari sistem SBI kita, lalu juga koneksi antara Central Banking Information System dengan Bursa Efek dan juga pasar modal Indonesia. Itu semua merupakan keahlian dari Ibu Pipi. Yang di sini kalau saya baca dari CV singkatnya ini mempunyai keahlian di bidang settlement gross value. Jadi Ibu Pipi merupakan salah satu expert dari Bank Indonesia yang sangat mumpuni di bidang sistem pembayaran. Jadi Ibu Pipi, kita akan memberikan waktu kurang lebih presentasi tentang arah kebijakan sistem pembayaran ini kurang lebih 1 jam, yaitu sekarang ini jam 13.40 sampai dengan 14.40. Lalu setelah itu kita akan mengadakan tanya jawab kurang lebih 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Pipi untuk memberikan kita pengetahuan tentang kemana arah dari sistem pembayaran kita saat ini. Silakan Ibu Pipi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mungkin diucapkan terima kasih Bu Dewi kepada pengundang The Press atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mengenai arah pengembangan kebijakan sistem pembayaran yang sebetulnya harusnya bukan saya yang menyampaikan, harusnya direktur eksekutifnya, tapi kemudian ada penugasan kepada saya, ya apa boleh buat sebagai seorang bawahan harus menerima dari penugasan dari atasannya. Kepada Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah kehadiran Ibu dan Bapak di sini, karena mungkin saya juga masih dalam tahap belajar Bu Dewi. Walaupun tadi sudah 12 tahun, tapi ternyata sistem pembayaran ini sangat berkembang dengan sangat pesat, sehingga saya harus terus belajar dan belajar. Bahkan mungkin dari Ibu dan Bapak saya akan bisa juga mempelajari sesuatu. Baik,
Terima kasih. Mungkin untuk siang ini karena penugasannya adalah arah kebijakan sistem pembayaran dan di dalamnya juga ada arah kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran. Agenda yang akan kami sampaikan hanya 3 saja. Harapannya dalam mungkin tidak sampai 1 jam bisa kita selesaikan sehingga lebih banyak bisa berdiskusi. Agenda yang pertama adalah sebetulnya refreshing saja, yaitu tugas dan peran BI di bidang sistem pembayaran. Kemudian setelah agenda pertama, ada agenda yang kedua, kondisi SP saat ini, yang menjadi dasar sebetulnya bagaimana kondisi sistem pembayaran ke depan akan dikembangkan. Karena banyak sekali hal-hal yang dengan kondisi saat ini harus di-enhance sistem pembayaran kita untuk bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kemudian nanti agenda ketiga adalah arah kebijakan dan pengembangannya. Baik. Mungkin yang pertama kami mulai dengan sebetulnya ini adalah refreshing dari apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran, yaitu kami mengambil dari 2 saja, yaitu dari Bank for International Settlement, kemudian yang kedua adalah dari Undang-Undang Bank Indonesia. Yang pada dasarnya sistem pembayaran ini adalah ada instrumen pembayarannya, ada mekanisme, ada kebijakan, kemudian ada juga infrastruktur yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana. Jadi yang paling penting di sini adalah pemindahan dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi biasanya didahului dengan adanya jual beli ataupun pelayanan servis yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran di dalam bentuk nilai sebuah nilai uang yang akan disampaikan. Sebetulnya hanya itu saja sistem pembayaran. Tapi kemudian nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan mengapa Bank Indonesia juga concern terhadap sistem pembayaran. Setelah pengertian yang refreshing sebetulnya Ibu dan Bapak sudah mengetahuinya, kami lanjutkan dengan dalam kerangka tugas BI. Dalam kerangka tugas BI kami pun mengambil dari Undang-Undang Bank Indonesia yaitu yang kedua, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi berdasarkan amanat ini ada bidang sistem pembayaran di Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya dalam mengatur dan menjaga sistem pembayaran ini, peran Bank Indonesia itu apa? Tugasnya apa dan perannya apa? Perannya adalah yang pertama adalah melakukan pengaturan, kemudian melakukan perizinan, melakukan pengawasan, penyelenggaraan dan pengembangan dan fasilitator pengembangan. Tugas-tugas ini didasarkan kepada baik Undang-Undang Bank Indonesia, kemudian ada juga Undang-Undang Transfer Dana, kemudian Undang-Undang SUN dan SBI, SUN dan SBSN, Surat Perbankan Syariah Negara, kemudian juga ada undang-undang di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, dengan berdasarkan undang-undang inilah sistem pembayaran dilakukan. Dalam melakukan pengaturan, tentunya Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan PBI serta SE, kemudian di perizinan, terutama diberikan izin kepada industri sistem pembayaran, kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan sebuah usaha di bidang sistem pembayaran. Di sini ada perizinan, biasanya adalah kepada alat pembayaran dengan menggunakan kartu, kemudian kupu. Kupu ini singkatan dari kegiatan usaha pengiriman uang yang biasanya kita kenal dengan money remittance. Kemudian e-money, uang elektronik. Mungkin Ibu dan Bapak sudah terbiasa dengan menggunakan pembayaran dengan menggunakan flash, kemudian dengan menggunakan berbagai macam produk uang elektronik yang sekarang beredar di masyarakat. Kemudian melakukan pengawasan sistem pembayaran. Dalam melakukan pengawasan sistem pembayaran ini adalah Bank Indonesia melakukan baik monitoring, assessment maupun melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung kepada para penyelenggara sistem pembayaran. Kemudian penyelenggara sistem pembayaran ini ada yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan ada pula yang dilakukan oleh industri sistem pembayaran. Nanti akan kita lihat lebih dalam.
di mana untuk yang Bank Indonesia operator sebagai penyelenggara ada sistem BI RTGS yang dioperasikan oleh Bank Indonesia, kemudian ada sistem BIS 4 Crypto Security Settlement System, dan dua sistem ini digunakan oleh Bank Indonesia selain untuk transfer dana antar bank juga untuk operasi moneter. Kemudian satu lagi adalah untuk sistem clearing nasional Bank Indonesia. 3 sistem ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang lain adalah untuk tugas selanjutnya adalah sebagai pengembangan. Pengembangannya tentunya pengembangan sistem yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti yang tadi kami sampaikan. Kemudian sebagai fasilitator pengembangan. Nah, sebagai fasilitator pengembangan ini adalah bagaimana kita merangkul industri sistem pembayaran agar melakukan pengembangan sistem pembayaran yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan kebijakan-kebijakan kita. Bagaimana supaya public policy yang harus diselenggarakan oleh Bank Indonesia itu bisa dilakukan oleh para industri sistem pembayaran. Selanjutnya ini mungkin kerangka berpikir yang kami lakukan untuk sampai kepada apa yang dimaksud dengan pengembangan sistem pembayaran. Jadi nanti akan ada kondisi saat ini. Dari kondisi saat ini kita kemudian akan melihat ke paradigma nasional, di mana paradigma nasional ini ada berbagai macam undang-undang. Ada Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang SUN, Undang-Undang SBN, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian dari sisi lingkungan strategis itu ada yang terjadi secara nasional, kemudian secara regional kita akan lihat nanti, kemudian internasional yang berdampak kepada pengembangan sistem pembayaran. Kemudian nanti dari kondisi saat ini paradigma nasional dan strategis, lingkungan strategis, tantangan yang munculnya apa untuk pengembangan sistem pembayaran ke depan, yang kemudian itu akan diwujudkan dengan strategi BI-nya seperti apa dalam melakukan arah kebijakan dan pengembangannya. Kemudian nanti kondisi idealnya yang ingin dicapainya seperti apa. Kebetulan strategi BI di sini yang akan disampaikan adalah adanya SP yang aman, efisien, lancar, kemudian ada luasan akses dan kepentingan nasional. Mungkin ini yang nanti kerangka pikir yang akan kami gunakan dalam rangkaian presentasi ini. Mungkin kita mulai dengan kondisi SP saat ini. Dari sisi penyelenggaraan, sebagaimana tadi kami kemukakan, bahwa sistem pembayaran ini kami bagi menjadi 2, yaitu sistem gaptek, sistem pembayaran nilai besar, dan kemudian sistem pembayaran retail, di mana sistem pembayaran nilai besar ini adalah kita kategorikan sebagai systemically important payment system. Karena apa disebut systemically important payment system? Karena merupakan sistem yang biasanya digunakan oleh bank sentral untuk melakukan operasi moneternya. Kemudian juga di sana ada transaksi pasar uang, transaksi pasar modal, dan biasanya merupakan transaksi dengan nilai yang sangat besar. Seperti nanti mungkin akan terlihat di grafik yang akan kita lihat bahwa rata-rata harian transaksi RTGS ini sekitar 350 sampai 400 triliun per hari. Jadi cukup besar yang itu harus dikelola oleh Bank Indonesia. Kemudian ada sistem wide important payment system. Sistem wide important payment system ini kita kategorikan sebagai retail payment system, adalah sistem pembayaran yang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi untuk kebutuhan di perekonomian, kebutuhan masyarakat yang nanti kita lihat bahwa untuk sistem pembayaran nilai besar itu adalah seperti kami kemukakan, ada BI RTGS, ada BIS 4. Kemudian sistem pembayaran retail yang dipergunakan oleh masyarakat dalam melakukan pemenuhan kewajiban yang muncul dari transaksinya adalah ada SKNBI, kemudian ada berbagai macam, ada paper based payment, sistem clearing, kemudian ada transfer dana, ada alat pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan uang elektronik di masyarakat. Kemudian pada saat kita melakukan transaksi, kita ada menggunakan ATM, kemudian electronic data capture mungkin yang biasa kita pergunakan untuk menggesek kalau misalnya transaksi akan kita lakukan pembayarannya.
Kemudian ada internet banking, mobile banking, ini semua dilakukan oleh bank. Kemudian ada institusi non-bank yang biasa menyelenggarakan juga sistem pembayaran, yaitu non-bank institution biasanya mereka melakukan untuk jaringan bagaimana memfasilitasi sistem pembayaran nilai kecil ini di jaringan ATM, kemudian layanan payment of sales dan money remittance. Ini kira-kiranya gambaran penyelenggara. Jadi penyelenggaranya itu ada Bank Indonesia, ada Bank Indonesia, bank dan institusi bukan bank. Kemudian berlanjut dengan bagaimana kondisi arsitektur infrastruktur sistem pembayaran. Nah, tetap dengan menggunakan pendekatan sistem pembayaran nilai besar dan sistem pembayaran retail. Sistem pembayaran nilai besar dan sistem pembayaran retail. Untuk sistem pembayaran besar ini ada RTGS, dan untuk sistem pembayaran kecil lumayan complicated arsitekturnya. Nanti kita lihat ada berbagai macam isu yang muncul dari sistem pembayaran retail ini. Untuk sistem pembayaran dari pendekatan sistem pembayaran nilai besar dan retail, kemudian kita akan lihat bagaimana bisnis prosesnya sampai dari mulai konsumen melakukan pembayaran sampai kepada settlement yang akan dilakukan. Settlement ini adalah penyelesaian akhir yang biasanya dilakukan harusnya di central bank dengan menggunakan central money, tapi kondisi di Indonesia belum sampai kepada penggunaan central bank money untuk seluruh transaksi. Kembali bisnis prosesnya itu adalah kita akan lihat konsumen bagaimana melakukan transaksi pembayaran, kemudian nanti dilanjutkan dengan ke delivery channel, kemudian penyedia jaringan, kemudian switching dan clearing. Mungkin ini istilah-istilah ini teknis sekali buat ibu dan bapak, tapi pada saat kita melakukan pembayaran, misalnya dengan menggunakan ATM atau dengan menggunakan kartu kredit, rangkaian inilah sebetulnya yang terjadi. Dan rangkaian inilah sebetulnya di retail payment system yang ingin diatur kebijakannya oleh Bank Indonesia agar itu menjadi aman, efisien, lancar, bisa memfasilitasi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomiannya, dan kemudian juga nanti ada isu perlindungan konsumen dan ada isu bagaimana kepentingan nasional harus didahulukan. Pada saat konsumen datang, katakanlah dengan menggunakan sistem nilai besar, itu pelaku usaha akan datang ke bank, dan bank akan melakukan settlement di sistem BI RTGS. Jadi langsung saja begitu kita datang ke bank, kita katakan kita akan melakukan transfer dana, biasanya di atas 500 juta itu harus melalui sistem RTGS. Kalau di bawah 500 juta itu bisa dialihkan ke sistem yang lain, bisa ke sistem clearing atau mungkin banknya akan mengusulkan untuk hal yang lain. Nah, ini di sistem pembayaran besar hanya begitu saja, tapi di sini nanti akan ada muncul isu risiko dalam stabilitas sistem keuangan, karena tadi besarnya transaksi yang diselesaikan yang harus diselesaikan di sistem RTGS. Kemudian di sistem retail, sistem pembayaran retail, kita lihat di sini masyarakat bisa memilih apakah dengan menggunakan point of sales, gesekan yang kita temukan di toko pada saat kita melakukan pembayaran, atau dengan menggunakan telepon, atau sekarang sedang berkembang dengan menggunakan phone banking dengan gadget-gadget, kemudian dengan internet banking, atau kita pergi ke ATM, atau kita datang ke bank untuk melakukan transfer atau aktivitas sistem pembayaran lainnya. Nah, sebetulnya dari sini itu akan dilanjutkan ke provider jaringan. Ada jaringan yang kemudian melanjutkan perintah kita, ada switching, kemudian ada prinsipal tadi, ada payment of sales yang katakanlah di satu bank kita melihat berderet berbagai macam payment of sale, alat gesekan yang bisa kita pergunakan untuk melakukan penyelesaian transaksi. Ini adalah miliknya prinsipal, kemudian ATM juga dengan berbagai macam ATM, outlet ATM, kemudian juga EDC demikian. Jadi dari delivery channel ini akan ke penyedia jaringan, kemudian
akan dilakukan switching. Switching ini katakanlah kita menggunakan kartu bank A, padahal kita menggunakan ATM bank B. Maka dilakukan switching untuk melanjutkan informasi dari sebuah lembaga ke lembaga lain untuk nanti akan dilakukan clearing. Karena biasanya switching ini tidak hanya satu bank, ada berbagai macam bank. Berbagai macam bank ini melakukan semacam clearing untuk mendapatkan hasil akhir, di offset, dilakukan perhitungan sehingga ketahuan bank A, bank B, bank C, bank D ini memiliki kewajiban berapa. Kemudian setelah itu baru disettlekan. Dari clearing ini disettlekan kepada bank ada yang menggunakan bank settlement dan ada pula yang dengan menggunakan BI/RTGS. Nah, permasalahan yang muncul di retail payment system adalah di sini mengapa kita melihat ada berbagai macam skema yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan dari masing-masing skema ini pemainnya juga bermacam-macam. Untuk lebih jelasnya di sini saya menyebutkan nama. Misalnya di ATM ada Prima, ada ATM bersama, kemudian juga ada Alto. Yang ini sebetulnya menimbulkan ada ketidakefisienan dalam penyelenggaraan sistem. Kenapa? Sebagai informasi untuk ATM ini, Prima itu ada sekitar 54 bank yang menjadi anggota Prima. Kemudian di ATM bersama ada 33 bank yang menjadi anggota ATM bersama. Untuk Alto ada sekitar 6 bank yang menjadi anggota ATM bersama. Nah, masing-masing bank tersebut untuk menjadi anggota harus memberikan uang untuk keanggotaannya, yang itu tidak kecil dan lumayan besar. Kemudian juga setiap tahun ada iuran-iuran yang harus dibayar. Nah, dari ATM bersama ini ada beberapa bank yang memiliki keanggotaan join, sehingga di sini muncul sebuah ketidakefisienan. Ada uang yang harus dibayar yang sebetulnya kalau misalnya itu dilakukan secara sinergi, kita akan bisa anggota itu hanya membayar satu kali saja. Nah, ini yang sedang nanti akan kita lihat, kita kembangkan yang namanya Jaringan Pembayaran Nasional JPN yang mengarah kepada Gerbang Pembayaran Nasional. Kemudian di kartu kredit kita melihat adanya berbagai pemain internasional yang cukup dominan, yang nanti mungkin akan ada simulasi bagaimana besarnya uang kita, uang Indonesia yang harus mengalir keluar untuk membayar penggunaan jaringan dan penggunaan infrastruktur oleh masyarakat. Hitungan-hitungan kami ada sekitar hampir 700-800 miliar per tahun yang itu mengalir keluar dalam bentuk devisa yang mengalir keluar yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia, yang sebetulnya itu adalah transaksi yang dilakukan di Indonesia. Ini adalah di kartu kredit. Kartu debit pun demikian, ada pemain-pemain internasional yang dominan di industri pembayaran, sistem pembayaran Indonesia. Untuk uang elektronik ini ada juga beberapa bank mulai melakukan pengeluaran uang elektronik, demikian juga dengan telco yang menjadi issuer dari uang elektronik, yang sebetulnya masing-masing itu bisa bersinergi. Nah, proses sinergi ini yang nanti mungkin akan kita lihat bagaimana cara melakukannya. Kemudian untuk SKNBI ini adalah sebuah infrastruktur yang dilakukan oleh BI sejak, kalau nggak salah sejak zaman Javasu Bank pun kita sudah menggunakan SKNBI. Nah, nanti kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Ada beberapa bisnis proses yang sudah tidak sesuai. Nah, sebagaimana tadi kami kemukakan, keruwetan muncul sebetulnya di sistem pembayaran retail. Di sistem pembayaran retail ini untuk delivery channel biasa saja, artinya memang ini adalah di bisnisnya bank untuk memfasilitasi pembayaran oleh masyarakat. Tadi di switching dan clearing ini ada berbagai macam penyelenggara yang melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran. Kemudian di bidang settlement demikian juga ada berbagai macam penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, kondisi yang sangat bervariasi ini dari sisi kebijakan sistem pembayaran sebetulnya ada risiko-risiko yang harus bisa dimitigasi.
Yang pertama adalah mitigasi risiko untuk settlement. Nah, di settlement ini adalah saat ini settlement dilakukan oleh berbagai macam bank yang pada akhirnya memang ke RTGS disettlekannya, tetapi bank ini sendiri melakukan settlementnya tidak pada hari yang sama. Ada perbedaan waktu pelaksanaan settlement. Biasanya mereka melakukan settlementnya adalah T+1, yang sebetulnya pada malam hari ini bisa terjadi risikonya itu risiko gagal bayar kalau ternyata penyelenggara settlement ini tidak bisa melakukan kewajibannya. Lalu kemudian setelah itu apa yang akan terjadi? Sehingga di sini ada risiko settlement yang harus dimitigasi oleh Bank Indonesia. Sehingga arahnya adalah mitigasi risiko dalam sistem pembayaran. Kemudian di sisi retail payment system, seperti ibu bapak baca di sini bahwa ada mekanisme clearing yang beragam. Jadi masing-masing penyelenggara clearing di sini melakukan berbagai macam mekanisme clearing yang penjaminan pembayarannya itu tidak seragam dan juga menimbulkan dampak kalau misalnya ternyata terjadi kegagalan bayar di bidang hasil clearingnya. Jadi kalau misalnya hasil clearingnya ternyata bank A harus bayar kepada bank B, katakanlah 5 miliar, kemudian bank A-nya jatuh dan tidak bisa melakukan pembayaran, maka yang terjadi adalah bank B tidak bisa menerima hasil clearingnya. Nah, ini mekanisme clearing ini yang perlu diatur oleh Bank Indonesia, yang nantinya mungkin kita akan menyamakan bagaimana mekanisme secara bersama-sama dengan industri supaya bisa menghasilkan sebuah mekanisme clearing yang efisien dan bisa memitigasi risiko. Kemudian terjadi fragmentasi dan redundancy. Masing-masing dari penyelenggara ini melakukan investasi, Ibu dan Bapak, dan investasinya itu tidak sedikit, investasinya besar, bisa mencapai miliar bahkan triliun. Yang kalau misalnya kita melakukannya dengan secara bersinergi, investasi yang secara besar ini bisa kita tekan, sehingga mungkin nantinya akan bisa menimbulkan dampak efisien kepada masyarakat, terutama karena investasi yang besar ini akan berdampak kepada harga yang dijual oleh para penyelenggara ini besar kepada para penggunanya, masyarakat yang tadi ada di bawah sini. Kemudian satu dengan yang lain tidak interkoneksi, jadi satu dengan yang lain terpisah-pisah, di mana karena terpisah-pisah mungkin di dompet Ibu dan Bapak ini ada berbagai macam kartu yang bisa digunakan hanya untuk ATM tertentunya. Ke depan ini kita nanti akan mencoba membuat sebuah kartu yang bisa dipergunakan di penyelenggara manapun dengan ada logonya, diharapkannya nanti ada logo yang national brand. Jadi tidak menggunakan logo internasional seperti yang saat ini. Tentunya ini adalah sebuah effort yang agak cukup besar. Nah, kemudian tidak terkoneksi ini berdampak kepada masyarakat karena harga yang menjadi mahal. Kemudian karena ada beberapa pemain asing di sini juga diperlukan adanya penguatan bagaimana kepentingan nasional itu bisa terfasilitasi, karena seperti tadi mungkin sebagai ilustrasi saja, ini tidak ada di Ibu dan Bapak. Kalau misalnya ini dia. Ini dia ketidakefisienan di dalam perekonomian kita, yang kalau kita tidak melakukan sesuatu effort, ini ada sekitar 700 miliar yang dana yang harus mengalir keluar karena kita menggunakan misalnya kartu kredit dengan logo internasional. Katakanlah sebuah bank berjoin dengan sebuah logo internasional, mereka harus membayar hampir $1.000 untuk per satu banknya.
Kemudian nanti pada saat mereka mengeluarkan kartu silver, kartu platinum, gold, infinity, ini ada juga biaya yang harus dibayar. Kemudian pada saat pemrosesan transaksi itu juga ada biaya yang harus dibayar, di mana pada saat transaksi itu berjalan itu transaksi informasinya akan dibawa ke luar negeri. Sebetulnya settlementnya ada di luar negeri dan kemudian balik lagi ke Indonesia. Nah, proses itu mengandung biaya Ibu dan Bapak yang cukup besar juga, adalah ini gambarannya. Kemudian nanti nilai transaksi. Jadi dari nilai transaksi yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak ada bagian-bagian yang sebesar 0,2% itu harus dibayar kepada prinsipal internasional tersebut. Jadi di sini sebetulnya ada ketidakefisienan yang seharusnya itu harusnya ada di Indonesia sendiri, tapi kita lakukan dengan menjalankannya ke luar negeri. Ini adalah efisiensi yang sebetulnya bisa dihemat oleh devisa negara kita kalau misalnya kita mengedepankan branding nasional untuk pelaksanaan settlement dari alat pembayaran yang kita pergunakan, oleh masyarakat kita pergunakan. Kembalinya lagi, Mas mohon izin, saya dibantu dengan slide daripada Ibu dan Bapak menunggu satu persatu seperti tadi. Ada di slide 12. Sebelum. Ya, jadi Ibu dan Bapak, inilah kondisi dari retail payment Indonesia, bahwa ada berbagai macam penyelenggara sistem yang apabila kita melakukan sebuah effort, efisiensi sistem pembayaran sebetulnya bisa kita wujudkan. Selanjutnya mungkin kita beralih kepada statistik yang ada di Ibu dan Bapak. Mohon maaf ada kesalahan insert data tadi. Untuk sistem BI RTGS ini tadi yang di Ibu Bapak adalah sistem BI RTGS yang agak salah menginsert ya. Ini adalah transaksi hariannya sudah stabil, landai, di mana transaksi hariannya itu ada sekitar 65.000 transaksi per hari dengan nilai sekitar tadi sudah saya kemukakan sekitar 300 sampai 300 triliun. Jadi RTGS kita ini memproses sekitar 350 triliun transaksi per hari, yang itu harus dimitigasi. Kemudian untuk SKN itu lumayan sudah stabil juga dengan nilai transaksi sekitar 7 triliun per hari. Kemudian untuk kartu ATM dan kartu debit ini juga transaksi sudah walaupun slopnya ini menaik, sudah ada sudah mulai stabil juga, sudah mulai melandai slopnya, dan kita mengidentifikasi bahwa sebetulnya untuk transaksi kartu ATM dan kartu debit ini sudah mulai mature. Kemudian yang menarik adalah di e-money, di mana kartu e-money ini meningkat dengan sangat tajam sesuai dengan penggunaan di masyarakat saat ini. Dan kemudian untuk kartu kredit juga sudah melandai. Jadi sebetulnya yang dari sisi instrumen pembayaran yang saat ini akan dikembangkan sebetulnya adalah untuk transaksi elektronik money. Kemudian selanjutnya kita lihat di volume transaksi. Untuk retail payment system, karena kita melihat tadi di retail payment system ini banyak sekali isu yang muncul. Transaksi hariannya sendiri adalah 12,5 triliun per hari dengan sekitar 7,2 juta transaksi, di mana kartu debit mendominasi dan kartu ATM mendominasi volume maupun nominal. Kemudian kartu kredit menduduki kedua setelah kartu ATM dan kartu debit. Kemudian SKMBI sebetulnya dari sisi banyaknya nominal transaksi tadi kita lihat sekitar hampir sama dengan kartu ATM dan kartu debit, yaitu sekitar 8 triliun per hari yang diproses oleh industri kita. Kemudian kalau kita melihat ke bagaimana penggunaan transaksi oleh sebaran penduduk kita, dari populasi yang ada, katakanlah kita mengambil sebuah sampel 15 tahun ke atas, ada sekitar 174 juta.
Kemudian jumlah kartu ATM ada 82 juta, kartu kredit 14 juta, kartu elektronik 26 juta. Kita melihat sebetulnya ada potensi pengembangan yang besar sekali di retail payment system ini, di mana untuk kartu debit itu baru satu kartu untuk 2 penduduk, kemudian untuk kartu kredit satu kartu untuk 12 penduduk, dan kemudian untuk uang elektronik satu kartu untuk 7 penduduk. Sementara untuk sebaran secara per provinsi kami masih melakukan pemetaan data ya, yang cukup perlu mendapat perhatian adalah untuk di kota-kota besar sebetulnya ada mungkin ibu dan bapak, maksud saya juga memegang beberapa kartu kredit tidak sesuai dengan statistik yang ada di sini. Jadi ada yang tadi kan kredit 14 juta, tapi tadi kok 5,84 ya? mungkin yang ini bapak. Nggak, sebelumnya lagi yang harga itu biaya itu Bu. Oh iya bapak, tadi yang perhitungan biaya itu memang indikatif bapak. Jadi memang kami mengambil tidak mengambil blok. Oh bukan 14 juta. Bukan dengan menggunakan ini. Mungkin kalau misalnya dengan menggunakan kalau 14 juta lebih gede lah. Betul bapak. Ini tadi indikatif sebagai contoh simulasi berapa besarnya. Jadi yang benar yang 14 juta. Yang benar yang 14 juta. Terima kasih bapak. Kalau beda kalau dari aktivis. Makasih bapak. Mungkin nanti kami perbaiki pada datanya. Baik. Nah, ini di sini sebetulnya kita melihat bahwa pengembangan retail payment system di Indonesia ini cukup besar, dan itu menjadi salah satu yang perlu untuk diberikan concern-nya oleh Bank Indonesia, karena ada efisiensi nasional, ada kepentingan masyarakat yang perlu difasilitasi dengan kebijakan sistem pembayaran Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari apakah kita menggunakan statistik untuk menggunakan electronic payment dengan paper base, kita lihat di sini ternyata masyarakat sedikit demi sedikit beralih kepada electronic base, walaupun mungkin perkembangannya sangat sedikit ya, hanya 1%, tapi terlihat perubahan yang gradual di mana masyarakat lebih memilih menggunakan kartu ATM, kartu kredit, kartu debit dibandingkan dengan menggunakan cek atau biliet giro atau instrumen pembayaran yang lain. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi ketentuan, dari sisi hukum. Ternyata sistem pembayaran Indonesia ini mempunyai legal basis yang amat sangat komplikatif, di mana berbagai undang-undang menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan SP di Indonesia. Ada berapa nih? Banyak sekali undang-undang. Best practice di negara lain, ada sebuah undang-undang yang menjadi dasar kebijakan di sistem pembayaran, yaitu biasanya mereka memiliki Payment System Act. Jadi ada berbagai macam undang-undang ini sebetulnya isu-isunya digabungkan menjadi satu di dalam sebuah undang-undang, dan undang-undang yang diperlukan oleh Indonesia adalah sebetulnya undang-undang sistem pembayaran untuk mengakomodasi semua isu yang muncul dari masing-masing undang-undang ini yang terkait dengan sistem pembayaran. Kemudian dari sisi lingkungan strategis, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa kita melihat kami membagi menjadi 3, nasional, regional, dan global. Di mana untuk nasional kita melihat bahwa kondisi demografi Indonesia sangat bervariasi, baik dari sosial budaya maupun ekonominya. Kemudian sebaran infrastruktur, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran adalah terkait dengan jaringan sistem pembayaran ini juga belum merata. Kemudian belum tercapai efisiensi, kemudian perlu peningkatan peran dari sistem pembayaran pelaku sistem pembayaran nasional yang saat ini didominasi oleh pemain asing. Kemudian perlu juga untuk peningkatan keamanan terkait dengan jumlah fraud yang meningkat. Kemudian di regional kita melihat adanya inisiatif masyarakat ekonomi ASEAN yang justru ini juga harus kita cermati bersama, bagaimana nanti transaksi cross border itu bisa dilakukan, dan juga kebutuhan nanti ada interoperabilitas antar negaranya.
Kemudian secara global ini adalah pemenuhan international best practice karena kita juga dinilai sistem pembayarannya oleh FSAP, dinilai oleh FSAP World Bank dan oleh IMF, dan dinilai apakah sudah comply dengan international best practice-nya. Kemudian ada interdependensi juga antara sistem pembayaran satu negara dengan negara yang lain, di mana apabila terjadi sesuatu di sistem pembayaran sebuah negara bisa berdampak juga kepada sistem pembayaran di negara lainnya. Kemudian tadi ada potensi masuknya penyelenggara SP asing yang menjadi pesaing kepada SP domestik. Kemudian dari lingkungan strategis ini, paradigma nasionalnya bahwa kita memiliki Undang-Undang Bank Indonesia, ada Undang-Undang Transfer Dana, ada Undang-Undang Surat Utang Negara, Undang-Undang Surat Berharga Negara, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang harus diperhatikan. Nah, tantangan dari pengembangan sistem pembayaran pertama adalah adanya perubahan kebutuhan bisnis, ada dinamika yang ada, kemudian perkembangan teknologi juga, ada inovasi produk dan yang semakin kompleks, dengan alat pembayaran juga makin lama makin kompleks. Kemudian adanya layanan jasa yang dituntut oleh masyarakat untuk lebih cepat, lebih efisien dan lancar. Kemudian sebagaimana tadi kita lihat, ada kebutuhan untuk mempunyai perangkat undang-undang legal yang cukup komprehensif. Kemudian adanya berbagai macam amanah kepada Bank Indonesia untuk menyelenggarakan sistem pembayaran, tuntutan pemenuhan international best practice. Kemudian di BI sendiri perlu ada arah kebijakan pengembangan SP ke depan yang secara berkesinambungan. Ada tadi implementasi MEA tantangannya, kemudian ada juga bagaimana di Bank Indonesia sebetulnya keterkaitan antara kebijakan sistem pembayaran dengan stabilitas moneter dengan kebijakan di stabilitas sistem keuangan. Kemudian ada secara Bank Indonesia, bagaimana Bank Indonesia harus meningkatkan peran dari para kantor perwakilan di seluruh Indonesia untuk bisa lebih meningkatkan perannya di bidang sistem pembayaran. Nah, dari kondisi saat ini yang tadi mudah-mudahan cukup saya sampaikan, bagaimana sebetulnya arah kebijakan sistem pembayaran ke depan. Untuk visi dan misi strategi BI adalah menjadi, kami harus mengikuti arahan dari pimpinan BI, maka untuk visi kami menyelaraskan dengan visi misi BI, yaitu menjadi otoritas sistem pembayaran yang kredibel dan terbaik di regional untuk mendukung perekonomian nasional dan yang berkesinambungan. Sementara untuk visinya adalah mengatur dan memelihara sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dengan memperhatikan akses kepada masyarakat dan kepentingan nasional. Nah, fokus strategi ini kemudian dijabarkan menjadi komponen-komponen dalam sistem pembayaran, bagaimana di kelembagaannya, bagaimana di kebijakannya, bagaimana di instrumen pembayarannya, bagaimana di mekanisme pembayaran, dan bagaimana infrastruktur akan dibentuk, dibangun. Selanjutnya adalah rencana strategisnya. Kita mengelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, dari misi dan visi kemudian diturunkan menjadi tiga penguatan. Yang pertama adalah penguatan dari kehandalan sistem pembayaran, kemudian penguatan efisiensi sistem pembayaran, kemudian penguatan kepercayaan kepada sistem pembayaran. Nah, untuk yang terkait dengan penguatan kehandalan, bagaimana infrastruktur sistem pembayaran yang kita miliki dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana ketersediaan bisnis contingency management, yaitu kalau misalnya tiba-tiba terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah kebijakan, sehingga apa yang dilakukan masyarakat tetap bisa dilakukan aktivitas ekonominya tanpa terganggu oleh sebuah katakanlah bencana atau mungkin hal-hal lain di luar
di luar sesuatu yang bisa dikontrol. Kemudian penggunaan central bank money untuk mitigasi risiko dan kemudian penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah di bidang sistem pembayaran. Kemudian untuk efisiensi, nanti kita lihat ada interoperabilitas, ada integritas infrastruktur, ada standarisasi, kemudian ini yang kemudian ada peningkatan penggunaan instrumen non tunai dengan menggunakan sebuah brand nasional, kemudian penguatan peran domestik di Indonesia, kemudian ada bagaimana sistem pembayaran bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah yang sampai saat ini belum terjangkau oleh sistem pembayaran non tunai. Kemudian untuk payment system yang bisa lebih dipercaya adalah perlunya ada dasar hukum yang kuat, kemudian ada pengawasan sistem pembayaran yang efisien dan komprehensif, adanya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian bagaimana penerapan teknologi yang lebih bisa mengamankan transaksi-transaksi pembayaran, dan untuk khususnya untuk sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh BI adalah bagaimana service excellence bisa diwujudkan. Dari rencana strategis ini kemudian akan diwujudkan dengan sebuah, dari sisi infrastruktur, sebuah arsitektur, kondisi ideal arsitektur sistem pembayaran Indonesia. Tetap seperti tadi pembagiannya Ibu dan Bapak adalah retail nilai besar dan retail nilai besar. Untuk sistem pembayaran nilai besar, sebetulnya saat ini kami sedang melakukan pengembangan yang namanya sistem BI RTGS dan S4 generasi 2, di mana di sistem BI RTGS dan S4 generasi 2 ini ada kecepatan proses yang akan lebih ditingkatkan, di mana kalau pada saat ini kita bisa memproses sekitar 50.000 transaksi per hari secara optimum, padahal secara kapasitas itu sudah mendekati batas, di mana tadi kan kita lihat saat ini sekitar 65.000 transaksi per hari. Nah, ini harus disikapi oleh Bank Indonesia, di mana salah satunya adalah kita melakukan pengembangan sistem pembayaran dengan mengembangkan RTGS S4 generasi 2. Kemudian di RTGS S4 generasi 2 juga ada efisiensi penggunaan likuiditas, di mana kalau RTGS real time gross settlement, transaksi disettlekan dengan cara gross settlement, satu persatu transaksi dilakukan pendebetan dan pengkreditan. Nanti ke depannya itu ada yang namanya sistem hybrid di RTGS generasi 2 ini, di mana ada komposisi antara melakukan secara gross settlement dan ada secara net settlement. Ada transaksi-transaksi yang bisa di net settlement kan, yang ini bisa menghasilkan dampak positif, yaitu penggunaan likuiditas dalam sistem menjadi lebih efisien, ditingkatkan. Kemudian sistem RTGS generasi 2 ini juga bersifat multi currency, ada berbagai macam currency yang bisa dioperasikan di sistem RTGS. Kemudian ada juga standarnya sudah menggunakan standar internasional. Jadi pada saat FSAP yang lalu kita cukup mendapat nilai yang tidak begitu memuaskan dari standar internasional. Harapannya adalah pada saat nanti di FSAP kita sudah bisa meningkatkan pemenuhan kepada standar internasional. Kemudian di sisi BI S4-nya pun kita melakukan beberapa pengembangan, di mana ada DVP-nya tidak hanya proses settlement, tidak hanya proses settlement delivery versus payment satu, tapi juga ada 2 dan 3. Kemudian penata usahaan yang sekarang di S4 generasi 1 ini adalah hanya sampai kepada sub-registry, nanti di S4 generasi 2 adalah sampai kepada level investor, sehingga data ini bisa dipergunakan untuk Ibu dan Bapak di sisi moneter yang nantinya untuk melihat mana yang ada residen dan non-residen bermain di SBI ataupun SBSN, ataupun mungkin nanti di instrumen pembayaran yang lain. Kemudian S4 juga sudah multi currency, akan dipergunakan oleh Departemen Keuangan untuk pengeluaran surplus pada bulan Oktober yang akan datang. Kemudian di sisi retail payment system, Ibu dan Bapak, kita akan mengembangkan yang namanya gerbang pembayaran nasional, di mana gerbang pembayaran nasional ini adalah merupakan gabungan dari skema-skema pemrosesan kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, kartu elektronik dan remitensi.
tadi kita melihat adanya mitigasi risiko yang perlu ditingkatkan dari proses settlement yang harus difasilitasi oleh sistem pembayaran. Nah, nanti kita akan menyamakan dengan berkoordinasi dengan industri sistem pembayaran Indonesia, bagaimana mekanisme settlement dan bagaimana mitigasi risiko gagal bayar bisa dilakukan. Kemudian juga untuk settlement akhir dari seluruh clearing ini akan dilakukan langsung ke BI RTGS, sehingga diharapkan proses settlement bisa dilakukan pada hari yang sama, sehingga risiko dari adanya perbedaan waktu antara same day dengan T+1 settlement bisa dikurangi. Kemudian selanjutnya adalah gerbang pembayaran nasional ini akan memproses transaksi secara nasional. Jadi artinya seperti yang tadi, jumlah dana yang harus mengalir ke luar negeri karena kita memproses dengan menggunakan katakanlah Visa atau Master, menjadi akan didorong untuk dilakukan dengan menggunakan jaringan pembayaran yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa menghemat devisa yang mengalir yang sebetulnya adalah transaksinya sendiri, transaksi dilakukan di Indonesia. Kemudian industri pun di sini tidak perlu melakukan berbagai macam investasi, karena investasi hanya akan dilakukan di gerbang pembayaran nasional yang terdiri dari berbagai macam jaringan pembayaran nasional, di mana ini akan dilakukan seluruhnya sebetulnya dengan strategi kita melakukan interkoneksi pertama-tama, kemudian interkoneksi ini akan dilanjutkan dengan pembangunan standarisasi. Ini sangat, mohon maaf, standarisasi, di mana awalnya itu adalah berbagai macam penyelenggara. Berbagai macam penyelenggara ini akan melakukan standarisasi message format untuk menyamakan infrastruktur yang mereka bangun, sehingga mereka tidak harus melakukan investasi dengan berbagai macam biaya, tapi hanya cukup dengan menyamakan standarnya dan mereka bisa terinterkoneksi satu dengan yang lain, di mana nantinya arahnya adalah pengembangan National Payment Gateway, gerbang pembayaran nasional dengan tahapan-tahapan. Pertama-tama adalah melakukan pengembangan domestic state switching, kemudian pengembangan standar, pengembangan hal pembayaran, dan akhirnya adalah pengembangan jaringan gerbang pembayaran nasional. Ini di dalam plan kami ini sekitar 10 tahun. Jadi 5 tahun pertama adalah sampai 2013 sampai 2018 adalah tahap 1 dan 2, dan selanjutnya adalah tahap 3 dan 4. Kemudian bagaimana sebetulnya dengan perluasan akses kepada masyarakat ini kita lakukan dengan pengembangan uang elektronik, di mana uang elektronik ini di masyarakat ada dua macam, yaitu uang elektronik yang menggunakan chip base, artinya dengan menggunakan kartu seperti di sini adalah berbagai macam yang sudah ibu bapak miliki mungkin dan gunakan. Kemudian ada uang elektronik yang dengan menggunakan server base, yang dalam hal ini adalah dengan menggunakan gadget yang sudah ada yang Telkomsel, ada yang XL, ada yang Indosat, yang pada tanggal sebulan yang lalu diresmikan interoperabilitasnya. Jadi antar sistem tadi sudah bisa melakukan transfer dana antar provider. Mengapa kita melakukan pengembangan ini adalah karena ternyata masyarakat makin menggunakan teknologi sebagai alat aktivitas dalam sehari-hari. Kemudian manfaat teknologi untuk di bidang sistem pembayaran ini juga sudah mulai dipakai oleh masyarakat yang unbanked people. Kemudian sektor keuangan sudah menggunakan ada sektor keuangan yang bukan bank yang sudah mulai memperluas bisnisnya di bidang sistem pembayaran. Kemudian saat ini perbankan memiliki keterbatasan dari sisi bisnis dan cost untuk ke daerah-daerah, sehingga dengan menggunakan sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dengan menggunakan gadget-gadget tadi bisa merupakan salah satu alternatif dari penyelesaiannya.
Kemudian sebagai contoh adalah ini yang sedang kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan akses penggunaan uang elektronik dengan di sisi transportasi. Ini hanya satu contoh saja yang ada di Jakarta. Di busway sudah mulai dipergunakan, kemudian akan beralih ke moda transportasi yang lain, dan saat ini yang sedang kami garap secara intensif adalah dengan PT KAI untuk menginteroperabilitaskan dan bisa menggunakan e-money yang sekarang ada untuk pembayaran nantinya komuter lain. Kemudian akses perluasan kepada masyarakat juga dilakukan dengan mobile financial services, yang dalam hal ini adalah penggunaan handphone sebagai instrumen pembayaran, di mana kalau kita lihat di sini penggunaan ponsel ini sangat besar di masyarakat. Kemudian ada sekitar 8,2 juta instrumen e-money yang berbasis mobile di Indonesia saat ini. Kemudian penggunaan ponsel ini sudah sangat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan inilah yang dimanfaatkan oleh sistem pembayaran Indonesia untuk perluasan akses sistem pembayarannya. Kemudian manfaatnya mungkin ini adalah beberapa manfaat di bidang sistem pembayaran adalah untuk meningkatkan perluasan akses layanan sistem pembayaran, penyediaan channel pembayaran, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan uang tunai, dan ada mengurangi risiko biaya yang mungkin dari cash handling. Kalau buat industri ada yang juga untuk mendorong kebiasaan masyarakat untuk menabung, karena awalnya adalah dengan menggunakan mobile phone sebagai alat untuk bertransaksi, nanti diharapkan makin lama kita akan makin mendorong masyarakat itu menggunakan tidak hanya bertransaksi tapi juga sebagai alat untuk menabung. Kemudian key factors sukses penentu keberhasilannya adalah adanya biaya yang rendah untuk penggunaan mobile financial services tadi. Antar operator itu ada biaya yang kecil, kemudian ada transportnya juga hanya berapa sekitar yang saya ketahui sekitar Rp700 per sekali transport kalau itu transportnya menggunakan handphone. Kemudian ada kemudahan untuk masyarakat untuk memperoleh layanan dan menyentuh sistem pembayarannya. Kemudian adanya perlindungan konsumen, karena perlindungan konsumen ini menjadi sangat penting dalam penggunaan mobile financial services. Kemudian ada akses dan fleksibel dalam bertransaksi. Kemudian ada dukungan regulator dari bank sentralnya seperti apa. Selanjutnya adalah untuk dari sisi legal, arahnya adalah kepada adanya undang-undang sistem pembayaran di Indonesia sebagaimana best practice di beberapa negara. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Pipi dengan materi yang sangat padat dan juga berat, tapi Ibu Pipi bisa memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan juga mudah kita pahami. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pembayaran itu terkait sekali dengan teknologi, di mana istilah-istilah teknologinya itu banyak yang kita tidak pahami. Tapi Ibu Pipi dengan waktu yang tepat, tadi diberikan waktu sekitar 1 jam, bisa diselesaikan dengan tepat waktunya, dan juga kita dalam waktu yang 1 jam ini kita bisa memahami kerangka dari sistem pembayaran yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kalau dari pemaparan Ibu Pipi, kalau bisa saya simpulkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia ini, di negara kita ini sudah berkembang dengan sangat pesat sekali mengikuti perkembangan teknologi yang ada di negara-negara lain. Namun yang masih perlu mendapat perhatian dan juga merupakan PR dan tantangan buat Bank Indonesia adalah bagaimana meningkatkan efisiensi di sistem pembayaran dan juga minimalkan risiko-risiko yang terkait dengan sistem pembayaran yang
ternyata dari pemaparan Ibu Pipi ini yang dikhawatirkan bukan dari high value-nya, tapi adalah dari retail value-nya yang tadi sangat beragam dan juga sangat banyak produk-produk baru yang saat ini digunakan oleh masyarakat kita dalam bertransaksi. Lalu juga masalah lainnya adalah belum terkoneksinya antar operator sistem pembayaran yang ada di negara kita, dan masing-masing memiliki atau telah menanamkan investasi yang cukup besar dari teknologi sistem pembayaran yang dimiliki oleh bank ataupun operator sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Lalu juga dari rencana strategis yang ditetapkan oleh DASP dan juga Bank Indonesia ke depan, yaitu untuk menciptakan suatu sistem pembayaran yang aman, handal, dan efisien, itu diperlukan ketahanan dalam sistem pembayaran. Kalau ketahanan dalam sistem pembayaran, kami rasakan Bank Indonesia sudah sangat concern dengan sistem pembayaran di Indonesia, yaitu dari komponen financial statement Bank Indonesia itu selain kebijakan moneter yang memerlukan anggaran yang sangat besar, komponen kedua yang terbesar adalah dari sistem pembayaran, di mana Bank Indonesia dengan cepat menerapkan RTGS dari tahun 2002, dari tahun 2000 sudah menerapkan RTGS yang diklaim tidak bisa dihack atau merupakan sistem pembayaran yang sangat tangguh untuk saat ini. Dan ini Bank Indonesia tidak ragu untuk melakukan investasi yang sangat besar di bidang sistem pembayaran. Nah, dari pemaparan yang telah diberikan oleh Ibu Pipi, tentunya kita masih ingin bertanya untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang selama ini mungkin kita dapati dalam bertransaksi dengan menggunakan pembayaran non tunai. Jadi untuk sesi pertanyaan kita akan buka, mungkin pertama kita akan buka untuk 3 pertanyaan dulu, lalu kita jika diskusinya bisa cukup menarik, bisa kita perpanjang ya Bu Pipi sampai jam 3. Sampai jam 3. Buka puasa dan siapin. Oke, kami persilakan untuk sesi putaran pertama ya Pak. Tolong disebutkan namanya dan juga pertanyaannya mungkin bisa singkat sehingga bisa banyak kita berdiskusi pada sore ini. Silakan Pak. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, langsung di poin pertama. Tadi visi Bank Indonesia kan menjadi bank sentral yang terbaik di regional, gitu. Untuk dari sisi SP sendiri di Bank Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara lain di regional sekitar kita itu seperti apa? Apakah kita itu ketinggalan jauh, setara, atau kita udah leading? Itu yang pertama. Kedua, pembayaran juga terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang seringkali berkembang sangat pesat, sehingga pengembangan yang dilakukan di sisi SP itu tidak dapat mengikuti perkembangan IT yang sekian pesat, sehingga menimbulkan mungkin ketergantungan kepada vendor, kepada teknologi suatu produk, merek dan sebagainya. Mas tadi namanya dari mana Mas ya, belum disebutin Mas? Maaf Mas. Nama Nasrullah dari DAI. Oh. Yang ketiga, tadi terkait dengan gerbang pembayaran nasional, dengan adanya jaringan pembayaran nasional kemudian dijadikan satu dengan gerbang pembayaran nasional kalau nggak salah Bu ya. Nah ini saya orang awam Bu ya, kemudian untuk transaksi antar negara atau antar negara di berbagai wilayah di dunia itu nantinya seperti apa? Kalau seperti ini mungkin masing-masing negara punya gerbang pembayaran nasional itu seperti apa gambarannya? Kemudian yang keempat, sekalian ya, keterkaitan ini kan kalau saya lihat ini bersentuhan juga dengan program lain di Bank Indonesia seperti financial inclusion itu ya.
tadi disebutkan melalui berbagai media. Nah ini bagaimana keterkaitan programnya antara SP dengan financial inclusion ini. Kemudian yang terakhir mengenai pengawasan SP tadi belum banyak disentuh Bu. Pengawasan SP itu bagaimana juga aktivitas HGI, karena juga nanti kan ini bersentuhan dengan perbankan juga, sebenarnya perbankan sudah nggak di BI lagi. Terima kasih. Sebelum ke pertanyaan yang kedua, mungkin gimana Bu Wiwi, ini apa langsung dijawab karena pertanyaan banyak sekali nih. Ada 5. Kalau misalnya saya berikan kesempatan untuk penanya kedua, nanti Bu Vivinya bingung yang pertanyaannya yang harus dijawab terlebih dahulu. Jadi mungkin pertanyaan Pak Nasibullah mungkin ditanggapi dulu Bu Vivi. Settlement aja, satu-satu. Satu-satu. Oke, silakan Bu Vivi. Baik, terima kasih. Pertanyaan banyak sekali dari DAI malah takut jadi temuan. Bercanda Pak. Masukan. Baik. Mungkin pertanyaan pertama adalah dibandingkan dengan negara lain bagaimana? Kalau dari level ASEAN, rasanya ada 2 negara yang ada di atas Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia. Karena Singapura itu penggunaan e-money-nya sudah sangat sedemikian canggih. Kemudian untuk internet payment-nya juga sudah ada pengaturan yang lebih jelas. Bagaimana internet payment dihubungkan dengan e-commerce itu bisa dilakukan settlement-nya di bank. Kemudian di Singapura dan Malaysia penggunaan e-money untuk transport payment itu bisa digunakan dengan baik. Jadi sebetulnya kita kalahnya itu di retail payment systemnya, Bapak. Kalau untuk di high value payment system rasanya sama. Kita memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan negara lain, yaitu dengan kita menggunakan sistem BI RTGS dan sistem BI S4 sebagai sarana untuk transfer dana antar bank dan sebagai sebuah infrastruktur untuk operasi moneter. Nah, untuk negara lain itu di negara ASEAN yang lain rasanya kita tidak di bawah mereka. Untuk seperti dengan Filipina, kemudian dengan Thailand itu sama. Tapi untuk negara-negara BCLMV ini Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, kita masih tetap berada di atas mereka. Bahkan kita memberikan semacam technical assistant kepada bank-bank sentral tersebut untuk mereka bagaimana belajar sistem pembayaran di Indonesia. Jadi untuk sisi bagaimana comparative advantage-nya dengan negara lain rasanya tidak terlalu di bawah negara lain. Hanya mungkin perlu ditingkatkan di retail payment systemnya. Salah satu di antaranya adalah seperti yang pengembangan yang tadi kami kemukakan, yang mudah-mudahan itu sebetulnya adalah arahnya untuk menyamakan dengan 2 negara itu. Kalau bisa mungkin dengan jumlah penduduk Indonesia yang sedemikian banyak, itu bisa menjadi sebuah keunggulan komparatif di mana kita harusnya tidak menjadi pasar dari Singapura sama Malaysia di sisi sistem pembayarannya, misalnya dengan adanya berbagai macam instrumen pembayaran yang nantinya bisa dikembangkan oleh mereka tapi dipergunakannya di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian pengembangan IT itu lebih cepat dibandingkan dengan sistem pembayaran. Itulah tantangan bagi kami, Bapak. Tantangan bagi kami adalah betul IT itu lebih cepat dari sistem pembayaran, sehingga kami memantau dari industri. Secara organisasi sendiri kami memiliki sebuah divisi sekarang yang memiliki tugas market intelligence, di mana divisi ini adalah untuk bisa lebih mempelajari, lebih memperdalam bagaimana IT, kemajuan IT yang dicapai di sisi bisnis bisa at least bisa dirangkul oleh Bank Indonesia, sehingga kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak tertinggal oleh apa yang terjadi di lapangan. Selain itu juga kita memiliki yang namanya Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia,
di mana di Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini adalah media untuk kita melakukan diskusi, termasuk diskusi untuk perkembangan IT-nya. Ada unit khusus, tugas khusus yang biasanya memberikan kepada kita advis mengenai kemajuan teknologi, termasuk vendor-vendor yang ada dan kemudian juga bagaimana persaingan di antara vendor-vendor itu. Karena kita juga tidak ingin paling belakang dari sistem pembayaran ini kan IT, dan IT itu sangat dikuasai oleh vendor-vendor tertentu untuk di Indonesia, dan kita tidak ingin bahwa vendor-vendor IT tertentu itu menjadi semakin dominan di Indonesia, dan itu malah berbahaya nantinya kalau misalnya tiba-tiba mereka bangkrut, lalu apa yang terjadi dengan sistem pembayaran di Indonesia. Jadi ada divisi khusus, dan kami juga punya channel untuk berdiskusi dengan teman-teman industri. Kemudian gerbang pembayaran nasional ini bagaimana nantinya ke transaksi antar negara. Justru gerbang pembayaran nasional ini salah satunya adalah untuk mengantisipasi cross border payment system di sisi retail dengan negara lain. Di beberapa negara seperti di Filipina, kemudian di Malaysia, itu mereka sudah memiliki gerbang pembayaran sendiri. Nah, harapannya adalah dari gerbang pembayaran nasional ini kita nanti koneksinya dengan gerbang pembayaran di negara lain, sehingga ke depan transaksi kita menjadi bisa lebih efisien. Katakanlah transaksi antar negara yang tadinya dilakukan T+2 settlementnya bisa kita dorong menjadi T+1, bahkan dengan Working Committee Payment and Settlement System di mana Bank Indonesia menjadi chairman, itu kita berusaha untuk mendorong menjadi transaksi international digital payment nantinya menjadi same day settlement. Tapi ini sebuah upaya yang mungkin harus kita upayakan bersama. Tidak mudah untuk itu. Kemudian keterkaitan dengan financial inclusion, sebetulnya yang tadi Pak, yang terkait dengan mobile financial services adalah instrumen pembayaran yang akan kita pergunakan untuk financial inclusion, di mana masyarakat nantinya di pelosok-pelosok daerah di Indonesia bisa terutama untuk masyarakat yang unbanked people, bisa melakukan transaksi dengan menggunakan gadgetnya tentunya tidak secanggih gadget ibu dan bapak, mungkin dengan HP biasa bisa melakukan transaksi pembayaran. Kalau Pak Darmin dulu mencontohkannya gimana caranya beli kerbau atau beli sapi dengan menggunakan pembayarannya dengan menggunakan handphone. Demikian juga nanti untuk money remittance juga ini alatnya adalah instrumennya adalah dengan menggunakan mobile financial services dengan menggunakan HP untuk memfasilitasi transaksi money remittance. Kemudian pengawasan sistem pembayaran. Pengawasan sistem pembayaran ini agak berbeda Pak dengan pengawasan bank. Kalau pengawasan bank memiliki format yang sangat spesifik dengan penghitungan tingkat kesehatan yang seperti apa dan bagaimana, dan itu adalah individual mikro ke banknya. Untuk pengawasan sistem pembayaran justru yang diawasinya itu adalah sistemnya, sistem pembayarannya, sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Jadi agak berbeda dengan pengawasan bank karena kami tidak menggunakan metode sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman perbankan. Nah, pengawasan sistem pembayaran sendiri ini ada 3 Pak, ada dari mulai kita memonitor pengembangan seperti apa, kemudian kita melakukan assessment dari pelaksanaan sistem pembayaran, dan kemudian melakukan inducing change. Inducing change ini adalah mendorong supaya kalau mereka lepas dari kebijakan yang ada di yang diterapkan oleh Bank Indonesia, kita panggil. Katakanlah misalnya penyelenggaraan kartu kredit lepas sampai ada yang meninggal, itu kita panggil dan kita diskusikan dengan mereka perubahan seperti apa dengan asosiasi kartu kredit yang harus dilakukan supaya pengawasan public policy yang ada di sistem pembayaran itu tidak tercederai, tapi bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan lebih baik. Nah, ini adalah tugasnya pengawasan sistem pembayaran. Jadi pengawasan sistem pembayaran ini agak berbeda metode pengawasannya karena kita memulai dengan melakukan monitoring, assessment, dan
betul-betul melakukan perubahan-perubahan kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kemudian dampaknya apa sih sebetulnya dengan perpindahan OJK kepada sistem pembayaran? Terus terang kami sih merasa tidak berdampak karena memang bendanya adalah berbeda. Mungkin teman-teman yang ada di pengawasan sistem pengawasan bank yang ada teman-teman yang memiliki keahlian khusus misalnya di sisi IT-nya itu bisa menjadi menjadi kita rangkul untuk bisa bergabung di pengawasan sistem pembayaran. Agak berbeda ininya Pak, objeknya, kemudian subjeknya, metodologinya dengan pengawasan bank. Menurut kami sih tidak terlalu berdampak dengan adanya perpindahan pengawasan bank ke OJK dengan pengawasan sistem pembayaran. Bahwa itu akan menjadi sebuah fungsi tugas yang besar, betul, karena memang perpindahan sistem pembayarannya sangat besar. Karena kami mengawasi sistem pembayaran tidak hanya yang sisi high value, tapi juga dengan yang retail payment. Yang retail payment ini berkembang dengan amat sangat pesat dan itu bisa memungkinkan divisi pengembangan sistem pembayaran bahkan mungkin nantinya bisa menjadi biro ataupun bisa menjadi departemen sendiri. Sudah semuanya. Ya, pertanyaan dari Pak Nasrullah sudah dijawab semua dengan baik oleh Ibu Pipi. Mas Peri, kalau yang satu aja. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke Mas, oke. Dua dulu Mas Peri, silakan Mas Peri. Saya tertarik pada ini Mbak Pipi ya. Terima kasih. Saya Ferry dari Pusat Riset Bank Indonesia. Sebenarnya ada satu yang paling saya selalu tanya, selalu ini ingin tahu ya mengenai ke depan ini gimana sih perkembangan electronic money ini, apakah sudah akan suatu saat nanti gitu ya akan menggantikan benar-benar uang kartal. Yang pertama mungkin itu, tapi yang kedua ya sebenarnya sih kalau boleh ditambahin yang ini terkait dengan telco ini Mbak Vivi, apa sih dasarnya ada pembatasan misalkan nominal dari retailnya itu maksimal 1 juta dalam 1 bulan itu 20 juta. Nah itu saya taunya aturannya itu, tapi dasarnya apa gitu, kenapa nggak seperti bisa besar gitu sekali di sapi seperti Pak Danin bilang, kalau sapi kan nggak mungkin 1 juta. Terima kasih, itu aja dua. Mungkin pertanyaan berikutnya Mbak Vivi ya. Silakan Mas, namanya. Terima kasih Bu, nama saya Arif Prasid dari Departemen Internasional. Kami sangat tertarik dengan isu integrasi ekonomi MEA 2015 ini Bu, terkait dengan payment system. Tadi sudah terjawab pertanyaan saya di awal, di mana posisi BI di ASEAN, ternyata cukup baik ya. Hanya ada Malaysia dan Singapura di atasnya. Namun kalau boleh lebih lanjut, konkretnya strategi BI sendiri Bu menghadapi persaingan di MEA ini seperti apa gitu? Apa yang mau kita buat di sana gitu? Terutama menghadapi tadi ada internet banking yang sudah sangat maju di Malaysia dan Singapura dan e-money. Ya gitu aja. Terima kasih. Oke, silakan Bu Bibi dijawab dulu. Pertanyaan Pak Ferry. Yang pertama adalah apakah e-money ini akan menggantikan uang tunai? Jawabannya tidak Bapak. Tidak akan bisa, karena uang tunai ini tetap akan menjadi sebuah instrumen pembayaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena kultur dari masyarakat Indonesia ini yang kami teliti ini tidak semuanya memiliki IT minded ataupun tidak semuanya memiliki keinginan untuk menggunakan e-money dalam melakukan transaksinya. Bahkan untuk transaksi-transaksi yang sifatnya sangat mikro itu kemungkinan besar memang tidak bisa diganti penggunaannya dengan menggunakan e-money. Jadi instrumen tunai, uang tunai itu tetap merupakan suatu instrumen yang akan ada di masyarakat gitu. Akan tetap ada di masyarakat. Secara demografi Indonesia sangat luas dan secara
culture juga ini sangat bervariasi, dari mulai yang paling canggih pemahaman mengenai IT-nya sehingga makin canggih pula bagaimana penggunaan e-money-nya. Kemudian dari sisi sosiologi juga seperti tadi kami kemukakan, tidak semua orang mau menggunakan e-money. Itu hasil survei kami terhadap preferensi masyarakat dalam penggunaan uang elektronik di masyarakat. Jadi mereka masih memilih untuk menggunakan uang tunai sebagai alat untuk melakukan transaksi. Jadi tetap saja uang elektronik itu, uang tunai itu akan menjadi instrumen yang dipergunakan. Kemudian mengapa telco itu dibatasi? Betul Bapak, bahwa sampai saat ini memang untuk telco ini kita masih dalam tahap uji coba. Sebetulnya untuk bisa melihat sampai seberapa efektifkah dan sampai seberapa amankah untuk digunakan masyarakat untuk penggunaan alat untuk bertransaksi. Nah, 1 juta ini kenapa dibatasi 1 juta? Sebetulnya mitigasi risiko supaya masyarakat ini tidak terlalu kebobolan dalam penggunaan uang elektroniknya. Jadi uang elektroniknya itu hanya untuk micro payment, dan untuk yang sifatnya makro, untuk yang sifatnya lebih besar seperti tadi untuk membeli sapi, untuk membeli kerbau, mungkin memang jadi belum bisa dilakukan. Tapi untuk misalnya para petani cabai, para petani di pasar dengan menggunakan yang bisa petani, para pedagang di pasar yang punya supplier dari petani-petani itu bisa menggunakan uangnya dengan menggunakan uang elektronik. Kemudian isunya adalah sebetulnya perlindungan konsumen, Pak. Kalau misalnya nanti ternyata kita membesarkan nilai nominal dari penggunaan uang elektronik ini, dan kemudian ternyata terjadi kesalahan sehingga sebetulnya orang yang harus menerima pembayaran ini menjadi tidak bisa menerima pembayaran, ini dampaknya mungkin akan merugikan masyarakat pengguna itu, karena memang masalah isu perlindungan konsumen ini masih merupakan sesuatu yang kami garap. Kami belum memiliki sebuah konsep yang cukup matang, sehingga penggunaan e-money dengan melalui telco yang masih berupa uji coba dan kita manfaatkan untuk financial inclusion, kita batasi dulu besarnya, karena isunya adalah isu risiko buat masyarakat dan perlindungan konsumen. Kemudian untuk yang terkait integrasi di MEA, strategi BI-nya seperti apa? Strategi BI-nya adalah kita meningkatkan kehandalan dari sistem pembayaran yang ada di Indonesia, supaya sistem pembayaran yang ada di Indonesia ini tidak menjadi market buat sistem pembayaran yang ada dari luar negeri, gitu Pak. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang tadi, bahwa kita mengembangkan gerbang pembayaran nasional dengan concern kepada kepentingan nasionalnya yang kita tingkatkan, penggunaan jaringan di Indonesia sendiri. Kemudian nanti kedepannya adalah dengan menggunakan sebuah instrumen pembayaran yang kalau kata pimpinan kami mungkin ada cap Garudanya yang itu tidak bisa diklaim oleh negara lain untuk sebagai instrumen pembayaran. Jadi kita memperkuat ini kita sendiri dengan bagaimana hukumnya, termasuk tadi bahwa legal basis adanya undang-undang sistem pembayaran juga adalah sebetulnya untuk meningkatkan kehandalan sistem pembayaran. Jadi strateginya adalah tetap sebenarnya seperti yang tadi, ada rumah dengan 5 pilar, aman, efisien, handal, kemudian juga perlindungan, ada perluasan akses dan perlindungan kepentingan masyarakat. Itu yang menjadi strategi BI untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dan di samping itu
chairmanship BI sebetulnya. BI menjadi chairman di Working Committee Payment and Settlement System itu sebetulnya adalah bukan tanpa sebab, tapi karena kita memang tidak ingin dikuasai oleh pada saat pembentukan awal tidak ingin dikuasai oleh negara lain, tapi kalau bisa kita yang monitor. Ya, oke, terima kasih Bu Pipi. Sekarang kita sudah tepat pukul 3 sore. Tadi janjinya sampai jam 3, tapi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan, bisa diungkapkan saat ini. Jadi Pak Budi, Pak Widodo, yang lain Ibu dari DHK. Terus, oh masih banyak ya, oke. Sampai jam 5. Oke, mungkin 2 pertanyaan dulu, nanti langsung dijawab sama Ibu Pipi. Pak Budi ya, Pak Budi dengan Pak Widodo. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Pada waktu kami di pengawasan bank itu pernah bukan saya, tapi Pak Budi Mulya waktu itu didatangin oleh dari pihak dari Cina yang tujuannya cuma satu sebenarnya, mari kita bikin currency bersama. Itu aja Bu. Nah, untuk itu saya minta pencerahan Ibu. Terima kasih. Ya Pak Widodo. Terima kasih Bu Pipi. Saya Widodo dari Press. Tadi baru sekilas menyinggung mengenai perlindungan konsumen. Mungkin bisa ditambah lagi yang pokok-pokoknya aja tuh. Karena kalau di era komputer, era digital kan konsumen kan lemah, karena nggak ada bukti hukum. Contohnya yang saya dalami dan saya juga alami sendiri, narik tunai ATM kan, saya pernah kurang 4 lembar, tapi lapor ke Mandiri transaksi lengkap, gimana? Dokumen lengkap semua, bahkan sering konsumen itu kurang 4 lembar, kurang 2 lembar, di dalamnya ada uang palsu, atau tiba-tiba, tapi saya nggak ngalami, saya dapat transfer dari Fatona 5 miliar masuk, tapi nggak ngalami sih. Nggak mungkin, nggak cantik. Perlindungan konsumennya bagaimana? Pak Widodo nggak cantik soalnya. Nggak mungkin Pak Widodo nggak cantik soalnya. Ya Ibu Pipi disilahkan menjawab dulu 2 pertanyaan tadi. Ya, baik. Pertanyaannya susah-susah. Jawabnya gampang. Pertama Pak, terkait dengan tadi Pak ada